Oh iya. Hari Sabtu ini sama Ahad malam gitu. Oh, Ahad malam ya, Ahad malam saya ada. Antum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hayakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan karunia yang Allah beri kepada kita selalu syukuri, dan hari kita bisa bersama setelah salat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim. Dan salat subuh kita dan taklim kita berterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini karena ini pertemuan terakhir kita ya menjelang Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah sama kita Ramadan. Maka kita hari ini kan kalau tantangan kita hari ini lah, ini beberapa hari 12 atau 13 hari menjelang Ramadan ini tentu tantangannya masih banyak ya, dan di antara tantangan itu kita masa kita hari sedang mengalami yang luar biasa. Kita mungkin merasakan tantangan ekonomi dan kebutuhan hidup, dan semakin meningkat tentu saja kemudian adanya distraksi, gangguan digital. Hari ini kita tidak bisa lepas dari digital yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita lebih asik main digital daripada pegang Quran. Mungkin di sini tidak ya, tidak beda jauh maksudnya. Jadi gangguan atau distraksi ini luar biasa. Di samping tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang makin meningkat. Kalau kemarin ada isu, bukan isu, di Bantar Gebang itu ada ribuan uang yang disobek-sobek gitu. Orang ya Allah, lagi betul-betul disobek-sobek. Mungkin salah ini kali barangkali itu mungkin uang afkir barangkali ya, uang yang uang salah. Kemudian tadi distraksi ini atau gangguan digital yang luar biasa dan media sosial. Sudah banyak korbannya, tentu banyak sekali korban antara kita ya, yang tadi kita lebih seringkali terganggu ibadahnya, bahkan sholat pun di hadapannya kadang-kadang HP. Misalnya kalau lagi ada telepon masuk, mungkin sholatnya bisa dibatalkan. Saking demikian hebat. Ini tantangan kita juga di Ramadan ini. Kemudian menurut kualitas ibadah harian. Biasanya setelah Ramadan usai itu kan turun tuh drastis. Kalau Bapak Ibu bandingkan dulu waktu Ramadan tahun lalu, mungkin punya bacaan Qurannya itu luar biasa. Mungkin satu hari itu bisa 10 juz misalnya. Hari ini kira-kira berapa juz? Kalau dibandingkan Ramadan tahun lalu lagi. Nah ini kan mau Ramadan lagi. Kemudian sholat tahajudnya sama nggak dengan Ramadan tahun lalu? Sama-sama kayak mulai, tapi beda kualitas, beda jumlah kira-kira. Kalau setiap Ramadan itu biasanya ibadah hariannya itu yang tahajudnya, tarawihnya, disambung tahajud malamnya, dan ibadah yang lain itu luar biasa. Nah, Ramadan ini sudah berlalu, sudah turun. Ini biasanya jelang-jelang Ramadan ini mulai akan naik sedikit gitu ya. Yang keempat adalah gaya hidup konsumtif menjelang Ramadan. Ini luar biasa ya. Di tengah hirup pikuk kehidupan. Ini tantangan juga dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah minimnya waktu refleksi diri. Kadang-kadang kita ini kurang merenung apa ya, kurang terefleksi diri. Oleh karena itu menyambut Ramadan itu tidak cukup banyak fisik, tapi membutuhkan kesiapan hati dan pikiran. Jadi persiapan Ramadan tidak sekedar fisik, tapi
juga hati dan pikiran agar tekanan-tekanan ekonomi dari masalah-masalah ini tidak mengganggu fokus kita dalam Ramadan. Kenapa tantangan ini perlu kita sambut? Di Quran ada informasi yang menarik begini. Di surat ke-10 ayat ke-58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah ya Rasul, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya itu, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada mereka kumpulkan. Khitab ayat ini memang terkait dengan peristiwa perang yang mengumpulkan ghanimah. Kalau perang biasanya ghanimah. Nah, ayat ini sebelumnya bicara tentang Quran, fungsi Quran dalam kehidupan, di mana Allah berfirman, ya Yohanes, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lil sudur wa hudan wa rahmah. Jadi ada fungsi Quran dalam kehidupan ini. Kenapa disebut rahmat itu? Tetapi ulama juga berpendapat bahwa pada ayat ini ada dua hal yang kenapa kita harus bergembira. Pertama, bifadlillah, ada karunia Allah. Yang kedua, wa birahmatihi, dengan rahmatnya. Maka Allah menyambung, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Nah, Ramadan yang akan hadir itu adalah keutamanya luar biasa. Dicari semua orang, ditunggu semua orang. Maka semoga Ramadan ini Allah beri kesempatan kita sama-sama hadir, diberikan di tengah Ramadan. Tahun lalu Ramadannya hujan juga ya, bahkan cukup mengenang airnya sampai masuk masjid. Masuk. Ya, Ramadan semoga tidak ayat, tapi kemarin sudah masuk juga ya. Ya, kita kan memang daerah air, tempatnya air, jadi ya jangan dimarahin airnya nggak salah. Yang salah yang bikin tempat air jadi rumah, kira-kira gitu ya. Orang rawak jadi rumah ya, tentu saja banyak air masuk. Kemarin pun sama ya, beberapa pekan lalu di kami juga hujan besar ya, biasanya airnya mengenang. Kadang-kadang masuk rumah tetangga. Karena tetangga masuk, maka rumah pun ya ikut tergenang. Baik, ada keistimewaan kenapa kita bergembira di Ramadan. Maka di tengah tantangan tadi kita perlu persiapkan mental masing-masing. Di antara keistimewaan Ramadan, di antara sekian banyak Ramadan itu, kita akan mencari rahmat Allah. Kenapa? Di Al-Baqarah 183 kita sudah hafal ayat ini. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya, jadi ada 3 ayat yang turun di bulan Sya'ban yang ada kaitannya dengan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kalau bulan Rajab itu ada Isra dan Mi'raj, turunnya perintah sholat. Maka di Sya'ban turunnya Quran surat kedua ayat 144 terkait dengan pengalian arah kiblat. Jadi dulu sebelum turun ayat ini itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Maka turunlah di bulan Sya'ban ayat yang terkait dengan pengalian kiblat, Al-Baqarah 144. Kemudian bulan ini juga Bapak Ibu, itu turun perintah untuk banyak bersolawat. Surat Al-Ahzab ayat 56, surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang pasti dibaca para khatib ketika Jumat. Itu turun di bulan Sya'ban terkait dengan perintah sholawat. Yang ketiga, perintah sholat wajib, puasa wajib ini. Al-Baqarah 183 itu turun pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Wajibnya syawal. Jadi seolah ada kaitannya antara perintah sholat, kemudian pengalihan kiblat, banyak sholawat, sambungnya dengan puasa Ramadan. Maka kita perlu bergembira dan mempersiapkan diri maksimal
Kenapa? Kalau tidak nanti kita kurang maksimal. Kenapa? Ada harapan dari Ramadan itu nanti naik levelnya kita. Pertama harapan itu harapan. Di akhir surat Al-Baqarah itu kan berkalimat la'allakum tattaqun. Dengan kewajiban Ramadan puasa itu harapannya nanti endingnya atau titik akhirnya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Yang kedua, ending dari puasa itu adalah la'allakum tashkurun, bersyukur. Lalu yang ketiga, la'allakum yarshudun, ya, berada dalam kebenaran, keimanan. Endingnya gitu ya, cara bertakwa, banyak bersyukur, dan komitmen dalam akidah sampai kematian juga datang. Yarshudun itu memiliki kekuatan yang hebat dalam hati. Nah, maka kalau kita singkat, ada 5 B nih, harapan dari Allah itu untuk kita dalam Ramadan: bertakwa, bersyukur, berada dalam kebenaran. Namanya yarshudun. Ya, di Al-Baqarah 183, ini ayatnya kan perintah wajibnya kaitan dengan Ramadan dari 183 sampai 187. Maka terkait dengan ini semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sambutan dari tadi, falyafrahu, bergembira. Bapak kira-kira bergembira nggak akan datang Ramadan? Sama nggak bergembira dengan waktu Bapak masih kecil? Tentu beda ya. Waktu kecil nggak ada beban, dulu semangatnya luar biasa. Ya, ketika Ramadan jelang itu saya di kecil itu baru senangnya luar biasa. Kadang ada beban, nggak mikir besok makan apa, kan masih ada orang tua. Nah sekarang kita jadi orang tua, tapi tetap sambutan Allah itu falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Kan tadi ya, Ramadan akan hadir dan kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah melalui bulan Ramadan ini. Jadi dulu tadi ya, fabidzalika falyafrahu, fabidzalika bifadlillahi wa birahmati, ada fadilah, ada karunia Allah yang luar biasa, kemudian rahmat Allah yang turun di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkannya. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui, dan itu komitmen kita harus maksimal. Ramadan itu jangan sampai Ramadan berlalu pula, maka rahmat itu kita tidak mendapatkannya. Baik, kenapa kita perlu persiapan Ramadan? Bapak Ibu, ada 5 persiapan lah yang kira-kira kita perlu maksimalkan betul. Jadi persiapkan dengan Ramadan secara spiritual, kemudian persiapan Ramadan secara sisi mental dan emosional, Ramadan dalam kehidupan sosial, Ramadan mendapat kira digital kita sadar betul. Yang kelima, dan persiapan menyambut Ramadan secara kekeluargaan. Maka pertama yang penting, ya, bagaimana sambut Ramadan secara spiritual. Ada 3 hal nih, biar kamu pakai huruf 3M. Ya, yang paling penting. Jadi persiapan spiritual itu secara keagamaan, secara Islam, secara akidah. Yang pertama adalah meluruskan niat ibadah. Jadi tentu banyak godaan nanti ya di Ramadan. Maka hari ini luruskan niat, Bismillah, nanti target Ramadan tahun ini maksimal. Misalnya kalau tahun lalu Ramadannya itu hanya 2 kali khatam misalnya, tahun ini pengennya sampai 10 khatam kan misalnya. Karena dulu masih kerja, belum pensiun. Nah sekarang sudah pensiun, waktunya banyak. Ya, tinggal ngatur waktu, tapi luruskan niat. Ya, karena niat itu menjadi pondasi segalanya. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu pondasi segala-galanya. Luruskan niat dalam ibadah, mudah-mudahan semua aktivitas kita. Bagaimana kita disuruh ikhlas dalam ibadah. Maka di surat 98 ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa awa yaqimu sholat wa yu'tu zakat wa dzalika dinul qayyim. Surat apa itu? Al-Bayyinah, surat 98 ayat yang kelima. Wa ma umiru, dan kami, kita tidak disuruh, disuruh untuk beribadah itu kecuali dengan ikhlas.
Maka mudah-mudahan kita ikhlaskan semua ibadahnya lillah, bukan li yang lain. Ada orang taklim li tetangga, li mertua, li saudara. Li itu arti karena ya. Kan kalau lillah berarti karena Allah, bukan karena tetangga. Enak kan kalau nggak ngaji sama tetangga diomongin misalnya, gitu kan? Kalau nggak taklim, bapak sih kok nggak taklim? Kami dong taklim, dapat ilmu, imannya meningkat. Nah, kita khawatir juga ya. Jadi luruskan kan dalam berbagai hal, ya dalam ibadah. Apa yang diluruskan itu di surat yang ke-6 ayat 162 itu ada 4 rincian utama yang perlu kita luruskan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bayangkan, katakanlah sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Maka meluruskan yang itu mudah-mudahan satu tadi perintahnya ibadah dengan ikhlas, surat 98 ayat yang kelima, kemudian dipasrahkan itu baik sholatnya, ibadahnya, hidup matinya untuk Allah, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Ya, maka luruskan niat. Jadi kenapa harus meluruskan niat? Karena tadi ya mungkin sering belok. Nanti kan di masjid ceritanya pengumuman menjelang ketika menjelang buka, telah diterima infak dari hamba Allah, alamatnya lengkap 100.000. Telah diterima infak dari ibu siapa gitu ya namanya, tapi nggak pakai alamat. Kira-kira yang lebih keras siapa ya? Pakai alamat atau hamba Allah pakai alamatnya lengkap? Tergantung dari niat juga. Kalau walaupun nama doang misalnya Abdullah nyumbang 100.000, hamba Allah RT sekian nomor sekian nomor, apakah itu harus tidak? Tergantung dari niat. Ya, makanya mari luruskan niat. Itu yang pertama, persiapan secara spiritual itu. Jadi semua hal, mau sholat, mau puasa, mau zakat, semua itu luruskan niat. Ya, minta pada Allah biar bisa ikhlas gitu. Yang kedua, perbanyak taubat dan istighfar. Ini yang penting luar biasa. Mari perbanyak istighfar, banyak taubat itu, karena kita kan manusia yang luar biasa ya, lemahnya luar biasa. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, diulang-ulang di waktu yang sama, kita sudah tahu semuanya. Kenapa? Karena kita ini tidak mampu untuk bertahan istiqomah. Kenapa? Karena ada makhluk lain yang tugasnya menggodain kita. Ya, maka perbanyak istighfar, banyak taubat, biar kita bisa banyak keuntungan. Kenapa perlu banyak istighfar di menjelang Ramadan itu? Kita kan butuh harta yang banyak, semua hal. Maka di surat Nuh ayat ke-10 sampai 12, ini pentingnya kenapa banyak istighfar. Jadi istighfar itu akan berdampak kepada harta yang banyak. Jadi kalau ingin punya anak, harta yang banyak, bisnis yang sukses, juga perbanyak istighfar. Jadi dulu saya betul datang ke kiai saya banyak masalah nih, ingin sukses. Saya cuma dikasih tulisan, minat tahu baca. Saya lihat, oh istighfar. Datang lagi tuh, kiai saya pengen usaha lancar, baca istighfar. Saya belum punya anak yang sudah dikasih tahu baca istighfar. Oh ternyata dalilnya ada dalam Quran tadi. Jadi kalau istighfar itu bisa menjadikan kita harapan kita itu banyak di situ. Pengen punya bisnis, punya harta yang baik, punya anak yang baik dan sebagainya, juga berbanyak istighfar. Artinya taubat istighfar itu mencerminkan bahwa kita sudah siap nih. Sya'ban itu kan bulan persiapan, nanti landingnya, take off nanti Ramadan. Maka mudah-mudahan perbanyak istighfar ini, terutama di waktu menjelang adzan subuh. Itu ya istighfarnya. Tidak hanya itu sebenarnya, tetapi ada waktu istimewa. Ya, ketika istighfar itu dilakukan. Bahkan salah satu poin penting didikan Ramadan nanti juga kaitan istighfar. Ya, nanti bisa dilihat di surat ketiga
ayat yang ke-17. Betapa pentingnya pendidikan spiritual, karena nanti Ramadan itu melatih kita dengan 5 hal. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Al-Imran ayat 17. Kita latih sabar, latih jujur, dilatih komitmen, dilatih kepedulian, nggak boleh pelit, dilatih istighfar, introspeksi diri, terutama di waktu menjelang adzan subuh, waktu sahur. Maka dengan banyak taubat dan istighfar, semoga Allah bersihkan hati kita, gitu ya, untuk menghadapi Ramadan dengan baik. Nah, M yang ketiga, membiasakan ibadah sunnah. Ya, Sya'ban ini biasanya saumnya juga Rasul paling banyak. Ibadah yang lain juga makin banyak. Maka sebelum nanti kita take off di Ramadan, ya ini sudah mulai persiapan nih bulan Sya'ban. Ibadah sunnahnya, sholat sunnah diperbanyak, zikir, istighfar diperbanyak, agar nanti gak kaget, Pak. Ya, biasanya Ramadan awalnya masuk Ramadan baru tuh di masjid nggak pulang-pulang. Ya, ngapain? Lagi mojok. Jalan kali ya, masjid pasti ibadah ya. Boleh mojok, jangan sampai berdalih. Nanti Ramadan itu ada hadis, tidurnya orang puasa itu ibadah. Berangkat dari rumah sama istri, saya mau ibadah di masjid tuh. Ya. Wah, ini kok betah banget jawabannya. Mungkin lagi khatam nih, khataman puasa. Lagi di pojok, ya, lagi ibadah. Tidur, jangan dibangunin, lagi ibadah. Jangan persepsi nanti ya. Baik, pertama persiapan menuju Ramadan secara spiritual. Yang kedua, persiapan Ramadan dari sisi mental dan emosional. Ya, jadi penting ini secara psikologis. Ya, mulai sekarang melatih kesabaran ya. Melatih kesabaran sejak sekarang. Pakai huruf aja 4M gitu ya. Melatih kesabaran sejak sekarang. Tadi karena soal Ramadan itu latihannya as-sabirin tadi ya. Dilatih kesabaran. Maka kesabaran ya, sabar itu tidak hanya apa ya, muncul tiba-tiba. Ya, maka nanti malam saya akan memberikan materi manasik haji itu dengan psikologi sabar, psikologi haji lagi ya. Karena jamaah haji juga pasti nanti banyak ya, mungkin ada yang berangkat tahun ini ya. Ini makin banyak tantangan di sana gitu, perlu kesabaran. Baik, jadi pertama melatih kesabaran sejak sekarang. Ya tentu sabar itu kan nggak bisa banyak teori lah. Ya. Teori itu gampang, tapi setidaknya sabar itu perlu dilatih. Kita ada 3 Pak. Perlu jaga betul latihan kesabaran itu. Kenapa? Karena sabar itu ada minimal 3 yang harus dikuatkan, dilatih. Pertama adalah al-quwwah, adanya kekuatan. Dan kekuatan ini kait-kait dengan kekuatan iman. Maka melatih kesabaran itu juga kaitannya dengan melatih menguatkan iman, menguatkan ketenangan. Karena kesabaran, keimanan identik dengan ketenangan. Orang nggak sabar itu kaitannya dengan ketenangannya hilang. Maka melatih kesabaran tadi pertama al-quwwah, adanya kekuatan. Yang kedua asyiddah, adanya kegigihan. Yang ketiga adanya al-jam'u, kemampuan. Jadi kekuatan, kegigihan, kemampuan. Itulah sabar yang perlu dilatih. Pertama kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menguatkan iman. Apalagi tadi ya, ini tantangan zaman yang luar biasa. Banyak problem di dunia pendidikan juga masalah luar biasa. Kemarin ada anak SD bunuh diri di NTT gitu ya. Saya presidennya ikut turun tangan. Ya, ternyata selain MBG itu masih ada yang nggak punya duit juga. Ya, MBG itu sudah berapa ratus triliun dianggarkan gitu ya. Yang lebih ngeri lagi hari ini itu luar biasa. Ternyata
peredaran judi online dan pinjol itu sudah lebih dari 300 triliun peredarannya. Jadi banyak makan korban. Maka tadi karena di WA kita itu ditawarin tuh di SMS dengan berbagai macam varian pinjem. Kalau sudah kena itu habis berapa? Alhamdulillah ya. Jadi kesabaran sekarang nanti terkait dengan Tuhan. Nah di kondisi itu maka ada doa dalam Quran yang terkait dengan situasi politik dan ekonomi saat itu, yaitu pemuda-pemuda kafir yang secara ekonomi politik tertekan. Apa doanya pemuda kafir? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surat apa itu? Al-Kahfi ayat 10. Masya Allah, hafal ya berarti. Nah doa itu terkait dengan kondisi sosial politik pemuda kafir yang dikejar-kejar penguasa. Satu, untuk pindah agama. Rajanya bilang, Tuhan kita patung ya, kamu harus nyembah patung. Sampai kemudian mereka hijrah uzlah tinggal di gua selama kurang lebih 309 tahun. Nah kisahnya ada di surat Al-Kahfi dari ayat 9 sampai dengan ayat berapa tuh? 26-an ya. Cerita Ashab Al-Kahfi. Begitu panjang cerita ini karena menceritakan anak-anak muda yang lebih memilih pergi meninggalkan status ekonomi sosialnya untuk apa? Menyelamatkan akidah. Baik, jadi kesabaran terkait dengan keimanan. Ya makanya tadi pertama al-quwah yang dikuatkan adalah keimanan. Di antaranya terus belajar dan banyak doa. Di antara doa yang perlu dibaca tadi surat 18 ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hafal doanya? Ibu hafal kayaknya. Bapaknya hafal kan? Minta sama ibunya Pak nanti. Hafalin. Kenapa ini penting? Jadi di setengah situasi ekonomi politik yang tidak stabil, yang banyak masalah itu doanya Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu. Kalau nggak ada rahmat Allah Pak, nggak bisa kita bisa ngaji kayak sekarang ini. Datang ke masjid, nggak gampang kan? Padahal di luar sana banyak orang Islam yang mungkin belum bangun pagi ini, karena banyak berbagai alasan. Tadi kan besok libur gelap, malam tidurnya malam misalnya. Insya Allah ya. Maka tadi sabar pertama memiliki kekuatan, yang kedua kegigihan, yang ketiga kemampuan. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran. Ya, masih ingat doa sabarnya? Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Masih apa Bu? Dibaca nggak? Baca ya. Barusan kita baca bareng insyaallah. Bapaknya baca nggak? Ini penting. Dia latihan sabar. Maka tadi antara Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, solusi terbaik dari masalah. Ya, di mana doanya? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 250. Ya, doa pertama Al-Baqarah 250. Rabbana afrih alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, minta sabar sampai kematian kita datang. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Surat apa itu? Al-A'raf ayat 126. Berarti punya hafal, sini baca itu. Bapak juga jangan sampai kalah. Ini terkait dengan kesabaran. Nah, yang kedua, mengendalikan emosi dan kemarahan. Jadi ini yang tidak mudah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang karena lagi hal sepele saja di rumah itu mungkin
tersinggung dengan ucapan suami atau istri atau anak atau menantu atau tetangga gitu ya. Jadi menahan emosi itu penting mulai hari ini. Jangan sampai nanti begitu Ramadan masih juga emosi, masih juga marah-marah sama orang ya, padahal Ramadan melatih kesabaran tapi masih emosi. Melatih di sekarang ya, dengan emosi dan marah. Yang ketiga, mau mulai kebiasaan bergosip dan berkata sia-sia. Siapa yang suka bergosip? Enggak lah ya. Iya, gosip itu di gosip makin sip katanya. Maka dulu acara-acara TV itu kalau acara gosip itu nontonnya banyak. Siapa yang nonton? Ibu atau bapak? Mungkin ibu kali ya, kan bapaknya kerja kali ya. Insya Allah, kan ya. Jadi ini yang perlu kita kurangi lah ya. Kebiasaan menggosip, berkata sia-sia, ya. Gosip yang berhadiah, gosip yang bermakna kayak gini. Gosipin ayat, gosipin hadis, jadi pahala, jadi ilmu kan. Kita gosipin ayat yuk. Wah, itu banyak Quran ayat yang perlu kita gosipkan, diobrolin, gitu. Baik, yang keempat adalah membiasakan hidup sederhana. Ya Allah, ini tentu tidak mudah bagi orang yang biasa hidup gaya hidupnya hedonis, ya itu sulit ya, karena sudah terbiasa. Ada orang yang dulu dia nggak punya, jadi orang kaya, ya kadang-kadang itulah perlu ya. Ini persiapan secara mental dan emosional. Kemudian persiapan menuju Ramadan dari kehidupan sosial kita. Ada dua hal, itu berusaha memperbaiki hubungan sesama dan menumbuhkan kepedulian sosial. Di Indonesia ini itu ada kebiasaan yang cukup baik menurut saya. Saya dulu di kampung diajarkan oleh guru-guru kami itu kalau jelang Ramadan itu berkunjung ke rumah-rumah. Jelang Ramadan ya Pak, ke saudara. Ternyata itu ada kaitannya dengan amal ibadah. Jadi di kampung kami itu biasanya itu datang ke tetangga minta maaf menjelang Ramadan, berkunjung ke saudara. Ini kan biasa. Kalau tanya ada nggak dalil Qurannya? Nggak ada. Ada nggak dalil hadisnya? Secara langsung tidak ada. Tetapi ini kebiasaan. Ternyata Ramadan nanti kan memang menumbuhkan tadi, pertama kesabaran, kedua kejujuran, yang ketiga komitmen, yang keempat kepedulian. Ini kan yang dari Ramadan tadi ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. Ya, di Ali Imran 17 tadi, wal-munfiqin itu adalah kepedulian. Maka persiapan kita itu berhubungan dengan tetangga. Kan gak enak ya ribut sama tetangga gitu. Mau Ramadan masih diem-dieman. Masya Allah ya. Ada nggak Pak? Banyak. Saya dulu pernah mengalami tetangga kanan kiri saya sedih juga waktu itu ya. Jadi ketika kakak saya meninggal, baru cerita, Ustaz, saya sebenarnya nggak teguran dengan keluarga ini sejak anak kami SMP sampai anaknya punya anak. Nah itu sadarnya setelah meninggal di depan jenazah mereka saya kumpulkan, menangis ya Allah. Gara-gara anak tetangga ribut dari anaknya SMP sampai anaknya punya anak sudah SMP. Berapa tahun tuh? Bahkan sampai ada yang bilang tetangganya datang, kondangan diusir, saya nggak undang kamu. Bikin hajatan, nggak boleh datang. Begitu dendamnya, alhamdulillah ya. Makanya jangan sampai terjadi lah ya, ini momen kalau ada mungkin salah dengan teman, minta maaf. Kalau tanya jangan tanya dalilnya, tapi ini kebiasaan kita. Ya, jadi kalau tanya dalilnya, nggak minta maaf dalam Ramadan, nggak ada Pak. Silakan cari hadis itu tidak ada. Ya, tetapi ini kebiasaan. Jadi salah satu pesan Ramadan itu yang sering dilupakan adalah memperbaiki hubungan dengan sesama, minta maaf, silaturahim. Makanya tadi kan minta maaf itu dulu kami diajarkan oleh guru-guru kami di kampung itu ya, minta maaf. Oh ternyata ini terkait dengan persiapan Ramadan dari dalam kehidupan sosial. Maka tadi Ramadan itu bulan suci. Kenapa bulan suci? Kadangannya itu luar biasa. Tadi ya, dilatih sabar, dilatih jujur, dilatih komitmen, dilatih peduli, dilatih insaf. Itu hanya di Ramadan Bapak Ibu, kurikulumnya, nggak ada tempat lain. Jadi pendidikan terbaik, kurikulumnya itu kurikulum Ramadan. Silakan cari pendidikan yang mahal, yang sekolahnya sebulan misalnya $1.000 ada.
Ya, di daerah di Amerika itu ada sekolah yang biaya SPP-nya itu kalau dirupiahkan itu 1,5 miliar sebulan. Yang sekolah itu anak-anaknya Raja Maroko, orang-orang kaya. Karena per bulan 1,5 miliar. Bapak Ibu paling mahal sampai berapa di Indonesia? Ya paling 3 juta sebulan, 5 juta. Ini gak ada apa-apanya. Makanya sekolah pangeran-pangeran. Gitu orang kaya-kaya. Ya kalau kita ya cuma ngeliatin aja lah ya. Ya mohon maaf tidak gak mampu. Bukan gak mampu tapi gak mau. Kenapa gak mau? Karena gak mampu. Baik, yang kedua menumbuhkan sosial ini. Ya karena tadi kalau kita lihat 5 mata ajar Ramadan itu ternyata ada mata ajar kelima namanya wal munfikin, gemar berbagi. Nanti ketika Ramadan itu pasti tuh infaknya, sedekahnya itu naik luar biasa. Nanti cek coba Ramadan pasti kas masjidnya nambah, infaknya nambah. Kenapa semangat kayak gitu? Karena panjang Ramadan kita masih sering kali teriming-imingi oleh pahala yang berlebih. Biasa lah ya nanti lipat gandakan pahalanya nih ketika Ramadan. Iya, tapi mudah-mudahan ya, tidak lah ya. Jadi kebetulan kita tidak hanya Ramadan, bahkan nisab zakatnya diperhatikan. Nisab zakatnya jangan hanya nisab ketika zakat Ramadan saja. Padahal bisa jadi itu sudah lebih. Yang punya harga emas sekarang mungkin agak ini ya. Kalau dulu ibu punya 85 gram dengan harga emas 1 juta, berarti berapa kalau dinisbahkan gaji? Nah sekarang emasnya lagi naik nih, sampai kemarin tembus 3 juta. Ya tapi turun lagi. Ya teman saya ngajakin mau bisnis di investasi emas. Kenapa lagi turun? Wah sekarang emas turun kok. Kamu kalau nggak percaya lihat di pasar Senen sama di Gambir itu kalau pagi-pagi pada turun dari kereta, Mas Jaya, Mas Noto dari Jawa panggilnya Mas. Oke, yang ketiga persiapan Ramadan di era digital. Ya, ada 4M juga nih. Pertama, batasi waktu media sosial Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, saya hari itu jujur berapa jam melototin HP-nya. Yang tahu kita lah ya, masing-masing. Karena mungkin habis subuh ini juga buka, ngelihat di IG, sampai lupa. Kadang sampai jam 10. Ya Allah jam 10 saja. Berarti itu HP dicas. Begitu sholat zuhur, buka lagi HP-nya. Awalnya sih buka ada baca Quran. Baca Quran yang sudah selesai karena ngantuk, begitu buka media sosial, semangat lagi tuh. Aisyah ya, membatasi waktu media sosial, hati-hati dan jangan sampai nanti Ramadan berlalu, Ramadan datang, kita masih terbiasa, medsosnya dijaga di luar biasa, ibadahnya berkurang. Yang kedua, membeli konten Islam yang manfaat. Jadi banyak konten-konten Islam ya, Bapak Ibu yang bisa kita lihat dan tonton, jangan sampai lupa kita nih kebanyakan konten yang lain. Tadi gosipnya dicek terus gitu ya. Ya, nggak ada bisnis. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk tilawah Quran dan kajian online. Sekarang kan bisa ya Bapak Ibu dari rumah ikut ngaji dengan online. Ya, tilawah Quran. Ini kadang-kadang mungkin malaikat juga bingung kalau turun. Malam-malam itu rumahnya kok pada merdu banget itu suara baca Quran. Begitu malaikat turun mau ngasih pahala, yang baca Quran apa ya? Orangnya tidur. Itu pahalanya buat siapa tuh kalau gitu? Sampai lupa. Kata Quran itu sama-sama Rasul gini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Baca oleh kalian Quran kan dari kiamat dia datang dengan syafaat pada siapa yang membacanya. Nah, nanti syafaatnya buat siapa kalau gitu? Masa HP dapat syafaat? HP kan nggak mungkin ya, syafaatnya dari kita. Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa jalan gitu ya. Kalau nggak dicas, nah, ini perlu kita ketahui. Manfaatkan dengan baik. Ada kajian online sekarang ya. Yang paling gampang kajian online-nya, tapi juga harus diimbangi dengan kajian offline-nya Pak.
Karena banyak kasus mendengar kajian online diterima mentah-mentah. Suatu hari kami mendapat ada teman yang bapak ibu yang konsultasi, membawa anaknya, dan bapak ini dulu salah satu direktur di sebuah bank BUMN. Ya, datang bawaannya sudah sedang mengalami depresi tingkat tinggi. Nah, kata bapaknya nggak sengaja itu datang, nggak sengaja karena mampir sholat kemudian ketemu gitu. Kata anaknya, saya tuh ngaji Ustaz. Satu pengajian saya itu bicara masalah ekonomi syariah. Satu materi yang saya terus ingat terus itu bahwa riba itu haram dan menjadikan orangnya masuk neraka. Bapak saya ini direktur di BUMN, bank umum. Maka ini gara-gara bapak saya termasuk calon penghuni neraka. Kenapa? Karena bapaknya kerja di bank riba. Dengerin pengajian, akhirnya diserap oleh anak itu, diyakini, kemudian menyalahkan orang tuanya. Sampai orang tuanya resign, Pak. Sebutlah dari Bank Mandiri orang ini waktu itu ya. Kan bukan bank Islam gitu. Nah, anaknya orang yang menerima. Nah, akhirnya saya bapaknya keluar dari pekerjaan demi anaknya. Karena selalu ingat ini gara-gara bapak nih, bawa uang gaji harus riba. Karena kerja di bank umum, masya Allah. Ini kan dia ngaji online, tapi ditelan mentah-mentah. Makanya carilah materi-materi yang mudah. Jika ada sesuatu yang tidak paham, tanyakan nanti saat kajiannya offline. Ya, karena tadi ya saking semangatnya belajar, dengerin kajian online itu, lupa bahwa ketika media itu kan satu arah. Ya, jadi kadang-kadang kalau tidak bisa mencerna, dicerna dengan sangat mudah, padahal itu nggak benar kan bahaya. Baik, yang keempat, menjaga niat agar ibadah tidak menjadi ajang pamer. Guys, alhamdulillah nih saya hari tenang banget deh di puasa kedua. Lagi tarawih guys, gitu kan? Tarawihnya di upload di status, ya Allah. Khawatir tadi sesuai dengan agama tadi. Niatnya itu innamal a'malu bipamer media sosial gitu. Ini kayaknya kalau belum upload di IG itu banyak ya sholatnya. Guys, malam ini aku mau tarawih di Al-Ansar. Enak deh guys. Seduh dingin, yang ada AC kan? Udah dingin, enak, nyaman deh, nah, gitu kan. Satu sisi mungkin itu jadi motivasi. Khawatirnya sholatnya sampai ketinggalan karena kontennya belum selesai kan bahkan lagi bikin konten, gitu ya. Tadinya lah sholat isanya jangan lagi sholat, guys, dari bikin konten guys, lupa. Nah, jangan sampai begitu ya. Jadi niat ibadah dia agar tidak menjadi ajang pamer. Oke, persiapan keempat secara keluarga. Nah, ini penting luar biasa. Ada 4M juga nih Bapak ini. Jadi Ramadannya disambut bersama keluarga dengan suasana penuh kehangatan dan ibadah. Mulai dari sekarang latihan anak kita di rumah untuk juga ibadah-ibadah sunnah. Ya, apa itu membiasakan sholat berjamaah? Ya, jadi alhamdulillah karena saya rumahnya depan masjid, jadi agak mudah untuk mengingatkan anak saya sholat jamaah di masjid. Bagi laki-lakinya, saya sudah tegas betul, tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajibnya maksudnya. Jadi kalau azan, ya itu sudah siap-siap. Nah, karena ada anak perempuan, tadi saya berangkat di rumah sedang yang lain lagi pada kegiatan di luar semua. Dari sekolahnya, dari pesantren. Maka di rumah kami bertiga, dari saya pertama dan kedua. Jadi biasanya saya jam 3 bangun, saya matikan AC. Kalau AC panas kan membantu ya. AC kipas saya cabut-cabut juga boleh. Ya, jadi dan karena kami sudah mewanti-wanti dari kecil, laki-laki harus sholat jamaah di masjid, sholat wajib. Di rumah juga sama. Ini artinya membiasakan sholat jamaah itu
Ya ini mudah-mudahan siap Ramadan tadi terbiasa. Kemudian mengajar makna puasa. Perlulah dialog sama anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang apalagi anak-anak perempuan nih yang mungkin masih punya hutang puasa, jangan sampai lupa diingatkan mereka. Ya, nah kemarin waktu Ramadan kamu punya hutang berapa? Sudah dibayar belum? Masih ada waktu nih, beberapa hari akan datang. Ya, menjelang Ramadan. Khawatir puasanya belum dibayar hutangnya ya. Kemudian M yang ketiga ini jadwal ibadah bersama. Kalau bisa Bapak Ibu ibadah bareng ya. Jadi beberapa ibadah yang perlu dilakukan, misalnya targetnya di rumah itu apa? Ya, kemudian apa? Berangkat diri kesederhanaan. Nanti biasanya kan Ramadan itu ya biasa ya buka puasa dan sahurnya mungkin request ya. Baik. Lalu keutamaan bagi orang yang sungguh-sungguh nyambut Ramadan itu ini menjadi penting ya. Jadi Rasulullah SAW itu pada saat bergembira menentangkan Ramadan, maka dia diharapkan cacatnya, walaupun hadis ini itu masih diperdebatkan tentang kesohihannya. Ya, jadi siapa yang bergembira menyambut Ramadan, maka cacatnya diharapkan. Maka ini betapa pentingnya menghadapi Ramadan, ya bukan masalah sepele Bapak Ibu. Jadi ini pengabdian pada Allah SWT. Jadi semakin banyak persiapan Ramadan, ya semakin besar kita mendapatkan keistimewaan di Ramadan. Jadi persiapan lah ya, misalnya persiapan sisi menjaga kesehatan tubuhnya, olahraga, ya keseimbangan, makan yang seimbang, tidur pola tidur diatur. Saya kira ini penting ya untuk mendapatkan Ramadan lebih maksimal di tahun ini. Kemudian mengapa Ramadan semoga menjadi menjadi momentum untuk perubahan Bapak Ibu. Ya, apa yang dirubah? Ya, persiapan Ramadan itu investasi spiritual jangka panjang sebenarnya. Di Ramadan harusnya tidak hanya mengubah jadwal makan tidur saja. Ya, makannya dari siang dia diganti menjelang subuh dan sore habis maghrib. Tapi ada mengubah pola pikir, mengubah sikap. Ya, kenapa tadi kita dilatih Ramadan itu nanti untuk sabar, untuk jujur, untuk berkomitmen, untuk peduli dan selalu introspeksi diri. Ya, tadi 5 tadi yang akan dilatih Ramadan, maka wajar harapan pertama Ramadan itu la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, la'allahu yarsyudun. Bertakwa, bersyukur dan berkomitmen dalam kebenaran. Tadi setelah dilatih dengan 5 tadi ada sabar, jujur, komitmen, itu harapannya nanti begitu sampai selesai Ramadan itu sudah menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang selalu dalam kondisi komitmen beragama atau kebaikan. Ini ya Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah mampukan kita. Karena Ramadan begitu istimewanya, maka kita perlu menyambutnya dengan tadi beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya. Yang tadi sudah kita bahas, minimal persiapan secara kekeluargaan ya. Ada 5 persiapan yang perlu kita persiapkan. Jadi persiapan secara spiritual, sisi mental dan emosional, kehidupan sosial, era digital, dan persiapan dari sisi keluarga. Ya, 5 pack lah minimal ya, persiapan menyambut Ramadan secara spiritual, persiapan Ramadan dari sisi mental dan emosional. Kalau pertama terkait dengan masalah agama, berarti bagaimana menjalankan ibadah dengan baik, meluruskan niat tadi ya, perbanyak taubat, istighfar, kemudian membiasakan ibadah-ibadah sunnah. Latihan-latihan itu udah nanti begitu Ramadan nggak kaget, capek ya, tarawihnya setiap hari, akibatnya kalau capek siangnya lemes, lesu, mulai gitu, nggak ada tenaga hamba ya. Disuruh sama istrinya kamu tahu nggak aku lagi puasa, lemes nih, masya Allah ya. Jadi jangan jadikan dalih puasa itu tidak produktif.
Di masa Rasul itu pernah terjadi perang bahkan di bulan Ramadan. Perang apa namanya? Perang Badar. Perang Badar itu di bulan Ramadan, Pak, di Bukit Badar. Perang itu kan gak mungkin lemes ya, Pak. Ramadan, tapi semangat karena ingin menjemput sorga, semangatnya nah gitu ya. Jadi Ramadan mudah-mudahan tidak membuat kita menjadi lemes. Gak puasa gak makan lemes pastilah, tapi ternyata lemes itu juga tergantung dari mindsetnya kita, pikiran alam bawah sadar kita. Makanya perlunya kesiapan mental dan emosional. Ya, kalau mau berpikir hari kok lemes banget, jadi lemes tuh. Ya, mindset di alam bawah sadar. Tadi buktinya para sahabat Ramadan itu perang, Pak. Ya, dan menang ketika perang Badar. Masya Allah ya, ini jadi bulan Ramadan. Kenapa? Karena persiapan ini penting. Karena kita berharap Ramadan tahun ini ada hal yang kita inginkan, yaitu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, keluar menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang pandai bersyukur dan tetap dalam kebenaran atau akidah atau hidayah nanti sampai ujung kematian kita. Ya, demikian ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, persiapan menjelang Ramadan di era yang zaman yang terus berkembang ini. Tadi ada 5 persiapan. Persiapan dari sisi spiritual, dari sisi emosi, mental dan emosional, dari sisi kehidupan sosial, dari sisi di era digital, tadi tidak terjebak pada media sosialnya, dan persiapan secara kekeluargaan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semangat. Allah mudahkan kita Ramadan ini diberi kesempatan dan akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Mangga. Jadi untuk istighfar diutamakan sebelum sahur. Kira-kira apakah ada keutamaan yang khusus yang istimewa terhadap istighfar di waktu itu dibanding waktu yang lain? Ya, baik. Jadi pertanyaannya, istighfar kenapa di sebelum menjelang adzan subuh? Apa keistimewaannya? Satu, keistimewaan ini karena itu amalan penghuni surga. Jadi di mana keistimewaannya? Ternyata nanti para penghuni surga, ini bocorannya dari Quran. Nanti yang tinggal di surga itu salah satu aktivitas amalan hariannya adalah istighfar di waktu-waktu sahur. Surat 51 ayat 18. Wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka istighfar di waktu sahur, waktu menjelang adzan subuh. Itu amalan harian para penghuni surga. Surat Az-Zariyat surat 51 dari ayat 15 sampai dengan 19, maka di 18-nya wabil asharihum yastaghfirun, mereka istighfar di waktu sahur. Istimewanya karena tadi amalan penghuni surga. Dalilnya surat 51 ayat 18. Nah, amalan ini tadi disebutkan di surat Ali Imran ayat yang ke-17 tadi, amalan yang kelima. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Apakah di luar tidak boleh istighfar? Tentu tidak. Ini ada usaha. Kalau ibadah itu kan ada kadang ada waktu, ada momen tertentu yang lebih. Tentu istighfar menjelang adzan subuh ini terkait dengan amal harian yang lain. Dia mulainya bangun malamnya kan, karena di 17-nya kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka itu yang tinggal di surga itu kalau malam mengurangi waktu tidurnya, bukan untuk begadang, bukan untuk nonton bola. Apa itu? Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Di surat 51 17 itu mereka memperbanyak sholat malam. Nah, maka amalan keduanya, amalan ketiganya adalah istighfar di waktu menjelang adzan subuh. Jadi istimewanya disebutkan sebagai amalan penghuni surga. Jadi kalau nanti kita ingin tinggal di surga, ini amalan sudah kasih bocoran nih. Ya, bocorannya baca istighfarnya mereka ini
baca istighfarnya di waktu-waktu sahur menjelang adzan subuh. Jadi secara umum nanti bisa dibuka surat Az-Zariyat surat 51 dari 15 sampai dengan 19. Informasinya di 15 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Orang bertakwa itu nanti tinggal di surga. Jadi kalau kesenangan kita hari ini, nanti orang puasa itu diharapkan jangan bertakwa. Ternyata yang tinggal di surga itu hanya orang bertakwa. Maka bekal terbaik, Al-Baqarah 197, bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Walaupun itu terkait dengan ibadah haji. Tetapi ternyata nanti yang akan tinggal di surga adalah para penghuni surga itu orangnya bertakwa, nggak bisa lain syaratnya adalah takwa. Maka tadi informasinya innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh orang bertakwa itu nanti tinggal di surga. Maka begitu istimewanya karena Allah bocorkan itu loh yang diamalkan para penghuni surga. Jadi mereka di samping merutinkan sholat tahajud, mereka juga istighfar di waktu-waktu menjelang adzan subuh, waktu sahur. Tadi ya, wabil asharihun yastaghfirun, surah 51 ayat 18-nya. Dari mulai 15, 16, 17, 18, 19 itu beberapa amalan bocoran dari Allah untuk para penghuni surga. Buat kita ini begitu istimewa. Maka ayo perbanyak istighfar menjelang adzan subuh. Karena itu kita berharap semoga kita termasuk yang bisa tinggal di surga nanti ini, menjadi orang bertakwa. Di luar itu juga harus lakukan istighfar, tidak hanya itu. Misalnya istighfar dibaca ketika lagi emosi, bapak lagi marah-marah nih, ya pernah gak bapak marah sama istri atau ibu marah sama suaminya? Mungkin bukan pernah, tapi sering. Nah, ketika marah juga perlu baca istighfar. Apa dalilnya? Di surat ke-7 itu ada dalil Qur'annya. Betapa marah itu emosi juga perlu dibaca istighfar. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 150 dan 151. Kejadiannya terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Falamma raja Musa ila qaumi ghadbana ashifa. Ketika Nabi Musa kepada kaumnya, beliau ghadbana ashifa, marah dibarengi dengan sedih, kecewa, marahnya. Kalau orang BSK mungkin marah sudah sampai ubun-ubun akhirnya itu. Marahnya sudah luar biasa. Saking marahnya beliau itu sampai nggak sadar, Pak. Nih contoh buat kanan kita juga ya. Saking emosinya marah itu yang dipegang dilempar. Nabi Musa lagi pegang Tauratnya dilempar. Tidak hanya megang yang dipegang dilempar, saking emosi tadi. Sampai di depannya ada abangnya Nabi Harun dijambak, Pak. Birok si akhi. Wah, berarti riwayatnya ini ada dijambak rambutnya atau janggut jangkrik, birok si akhi, dijambak rambut abangnya. Kenapa? Nabi Musa lagi marah, Bu. Marahnya itu sudah luar biasa. Maka dalam psikologi khutbah nasyifah itu marah yang dibarengi dengan kecewa, benci, sudah sampai ubun-ubun marahnya. Nah, maka seringkali ada orang yang kalau marah itu piring dilempar. Di sini semoga tidak ada yang di rumahnya itu bapak marah sama istri, piring dilempar, atau ibu marah sama suami, nyuci piringnya agak kenceng, kubrak. Namanya agak kenceng gitu kan bisa pecah. Kalaupun nggak dilempar kaki marahnya, kayak UFO terbang. Nah, dari situ Nabi Musa segera sadar setelah disadarkan oleh abangnya. Kata abangnya, "Qala ya ibnu ummi, hai anak ibuku." Gitu ya, ini abangnya luar biasa santunnya. Ya, karena ngadepin adiknya lagi marah-marah itu sampai melempar kitab sucinya, Tauratnya sampai kemudian menjambak beliau, disadarkan, segera sadar Nabi Musa. Lalu apa yang dibaca? Qala rabbi firli wa li akhi. Itu minta istighfar. Gitu kalau marah itu perlu juga baca istighfar. Atau dalam kondisi yang lain Rasulullah SAW dalam hadis itu beliau kurang lebih 70 kali dalam sehari baca istighfar. Itu tidak hanya di subuh saja. Jadi istighfar satu kali terkait dengan bersama jelang subuh.
Kedua, ketika lagi marah. Ketiga, lagi salah. Istighfar juga lagi salah nih. Kapan saja salahnya kan? Nah, kadang-kadang baik salah yang disengaja atau tidak disengaja. Ada salah yang disengaja. Misalnya siapa? Suatu hari Nabi Yunus itu tidak mau berdakwah lagi, Pak. Nggak mau ngasih ceramah lagi dia. Maka saya takut betul, Pak, kalau diundang nggak mau misalnya. Khawatir saya dihukum. Nabi Yunus itu cuma kaumnya itu nggak mau dengerin, sudah nikahnya nggak mau dengerin ceramah saya lagi, udah saya pergi aja deh. Ninggalin kaumnya Nabi Yunus itu. Ya, apa hukumannya? Ditelan ikan besar. Bayangkan, hanya tidak meninggalkan tugas dakwah, istihadnya beliau pergi. Nah, dia nggak tahu kalau itu akan dihukum Allah. Begitu mau nyebrang, naik perahu itu di tengah-tengah ada ombak. Teori perahu itu kan harus dikurangi bebannya. Sudah lempar barang-barang kok masih penuh. Sehingga diundi orangnya berapa kali diundi, calon yang muncul Yunus. Akhirnya dibuang ke laut. Ketika dibuang, Allah sudah siapkan di bawahnya ikan besar. Ditelan ikannya masuk ke dalam dasar laut yang sangat dalam. Saya pernah belajar, kami mengundang ahli oceanografi dalam kajian Quran. Bagaimana laut ini? Kata beliau itu ada 3 lapisan. Lapis pertama 100 meter, di bawahnya 100 sampai 300, di atas itu 1000 ke atas. Itu yang nggak mungkin kelihatan. Nah, Nabi Yunus itu di bawah dasar laut yang paling dalam, paling gelap. Apa yang beliau baca doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikirnya tasbih, tahmid, istighfar. Ya, di surat apa zikirnya ini? Al-Anbiya ayat berapa? Lupa ya. Itu zikir sambil istighfar itu. Surat 21 ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu 3. Satu kaitan dengan tasbih, kedua kaitan dengan tahmid, ketiga kaitan dengan istighfar. Jadi istighfar itu kenapa perlu dibaca? Satu kaitannya dengan tadi di waktu yang tepat, jalan subuh itu dalam kondisi marah, gitu ya, dan dalam kondisi salah, gitu kan? Jadi oh ya Allah salah, banyak istighfar, gitu ya. Ada contoh-contoh tadi. Jadi doa zikir yang dibaca Yunus itu di 88-nya fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Jadi doa itu kadang-kadang tidak perlu minta, Pak. Nabi Yunus nggak minta tuh ya Allah, aku dari ikan ini, enggak. Maka kemudian sudah dikeluarkan itu dalam kondisi lemah, dimuntahkan kembali. Baru sadar, oh saya salah ini, kenapa meninggalkan dakwah, gitu ya. Jadi lalu apakah istighfar itu tidak waktunya panjang, tetapi ada waktu istimewa tadi. Nah, istimewa itu ternyata keistimewanya karena itu menjadi salah satu poin yang menjadi amalan penghuni surga. Itu istimewanya. Makanya semoga Bapak Ibu, kan istighfar itu tidak perlu banyak ini ya, tidak perlu tempat yang indah, nggak perlu di masjid, di rumah ambil mulai nunggu adzan subuh. Di saran saya yang sholat sunnah juga di rumah kalau dekat dengan masjid. Tadi saya masih sholat sunnah qobliyah masih di masjid, di sini masih bisa tahdzir masjid. Kan rumah saya juga dekat juga ya di Mas Satu. Ya alhamdulillah, jadi saya berusaha dengan anak-anak itu sholat sunnahnya di rumah. Ya, karena rumahnya depan masjid, gitu ya. Tapi kalau jauh ya jangan ya. Baik, jadi kesimpulannya istighfar dibaca menjelang adzan subuh karena itu dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 17. Yang kedua surat Az-Zariyat surat 51 ayat 18. Keistimewaannya itu amalannya penghuni surga. Maka sangat istimewa, ya. Dan di luar itu juga boleh baca, dan bahkan dianjurkan di luar itu kata Rasul sehari itu minimal 70 kali baca istighfar. Ya, kemudian tadi saat kita dari kondisi marah, saat kita dalam kondisi salah, apalagi ya tadi ada 2 nabi yang mencontohkan
kondisi marah dan kondisi salah. Ya, dan kalau kondisi tidak baik, sedang baik-baik saja, juga boleh baca istighfar kalau lagi kebutuhan, lagi butuh Pak. Lagi marah, lagi salah, lagi butuh. Lagi butuh tadi peristiwanya Nabi Nuh di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Suruh baca istighfar kalau ingin punya anak banyak, ingin rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Jadi tadi minimal 3 ya, dalam kondisi marah, kondisi salah, kondisi butuh, gitu kan? Baca istighfar di luar sebelum waktu-waktu menjelang adzan subuh. Demikian ya Pak, walau alam bisawab. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi di menjelang Ramadan, jika ada salah mohon dimaafkan dan saling mendoakan ya. Semoga kita bisa sukses disampaikan di umur kita di Ramadan. Semoga dalam kondisi sehat. Dan kita doakan bagi yang sudah mendahului kita, mungkin Ramadan tahun lalu masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada, kita doakan mudah-mudahan itu menjadi Ramadan terbaik buat mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Dan kita nanti kalau sampaikan di Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik jika itu Ramadan terakhir buat kita juga. Dan semoga Bapak Ibu selalu berkait dan keluarganya ya, disihatan fisik dan jiwanya untuk bisa masuk Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita akhiri dengan doa. Jadi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.